Analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelompok 7 teori belajar bahasa Indonesia. Dosen pengampu mata kuliah Dr. Mulyanto Widodo MPD Atikartika SPD MPD. Anggota kelompok 7 Tria Puji Astuti 2113041068. Yang kedua, Kalista Kusumawati 2113041026. Yang ketiga, Alia Kinasi Herawati 2113041012. Yang keempat, Jove Zetia Aurelia 2113041080. Yang kelima, Abian Raffi Rahmanda 2113041076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Puji Astuti dengan NPM 2113041068. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari kesalahan berbahasa. Pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Secara teoritis, seorang anak mampu menguasai beberapa pun bahasa baru, asal memperoleh lingkungan bahasa baru tersebut tanpa mengalami kesulitan. Belajar bahasa seperti halnya bentuk-bentuk belajar sesuatu yang lain. Kekeliruan yang diperbuat oleh pembelajar selama dalam proses belajar tidak dapat dipandang sebagai kesalahan begitu saja, tetapi harus dipandang sebagai satu bagian dari strategi belajar bahasa yang digunakan oleh mereka yang sedang mempelajari bahasa tersebut. Bahasa Antara, Selinker 1972. Bahasa Antara adalah bahasa yang dibuat oleh seseorang yang sedang mempelajari bahasa kedua. Bahasa Antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa menurut Korder 1971. Dibedakan menjadi istilah salah, mistake, slip, lapses, dan silap, errors. Yang pertama adalah salah, mistake. Kesalahan atau mistake adalah penyimpangan struktural yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembicara untuk menentukan pilihan ekspresi yang benar tergantung pada situasi yang dihadapi. Penyimpangan penggunaan bahasa dilakukan oleh orang dewasa yang belum memahami kaidah bahasa dengan baik. Yang kedua ada slip atau lapses. Slip adalah penyimpangan lahir karena perubahan sesaat dalam topik pembicaraan. Slip disebabkan oleh faktor non-lingual seperti kelelahan, kehilangan konsentrasi, tergesa-gesa, dan sebagainya. Oleh karena itu, slip bahasa terjadi secara tidak sengaja. Yang ketiga ada silap atau errors. Silap atau errors merupakan penyimpangan bentuk dari struktur baku yang terjadi karena pemakai tidak sepenuhnya memahami aturan bahasa. Faktor kebahasaan yang mengikuti pola-pola tertentu merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalista Kusumawati, NPM 2113041026. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai B2 dan sebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa. Kesalahan bidang pertama yaitu pada bidang fonologi. Kesalahan pada bidang ini biasanya terjadi pada pengucapan. Kesalahan ini dikarenakan barangkali masih terbawa oleh bahasa daerahnya, seperti kata malas ketika diucapkan oleh orang Jawa menjadi males. Yang kedua yaitu pada bidang leksikal. Pada bidang ini kesalahan terjadi yaitu ketika masuknya unsur-unsur lain pada suatu kalimat tersebut. Yang ketiga, kesalahan pada bidang morfologi. Kesalahan ini biasanya terjadi ketika morfem-morfem tertentu pada bahasa Indonesia diganti dengan morfem-morfem B1. Yang terakhir yaitu pada bidang sintaksis. Kesalahan ini terjadi akibat pengaruh B1 maupun B2.
Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam proses belajar bahasa. Proses sentral adalah proses belajar bahasa kedua array bahasa asing yang terjadi pada sistem kognisi. Sistem kognisi berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran. Oleh karena itu, ketika pikiran memproses suatu informasi yang diterima dan responnya disesuaikan dengan tahap perkembangan pikiran. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kesalahan bahasa pada pembelajar bahasa. Menurut Selinker tahun 1972, terdapat 5 proses inti yang terjadi dalam bahasa di antara pembelajar. Yang pertama, transfer bahasa sebagai kesilapan yang terjadi karena unsur-unsur bahasa pertama telah memfosil ke dalam bahasa kedua. Yang kedua, transfer of training sebagai kesilapan dikarenakan prosedur pengajaran. Yang ketiga, strategi belajar B2 dapat menimbulkan kesilapan karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar terhadap materi, kaidah belajar bahasa B2 yang sedang dipelajari. Yang keempat, strategi komunikasi sebagai kesilapan yang terjadi karena pendekatan pembelajar dalam berkomunikasi dengan penutur asli. Yang kelima, overgeneralization yang disebabkan oleh generalisasi yang berlebihan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Kinasiarti dengan NPM 2113041012. Saya sebagai anggota kelompok 7 akan melanjutkan materi presentasi mengenai sebab terjadinya proses belajar bahasa menurut Richard dan Pitcorder. Guna mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Richard pada tahun 1973 mengidentifikasi proses sentral bahasa menjadi 2, yaitu yang pertama, kesilapan interlingual yang terjadi karena pengaruh bahasa ibu. Gejala kesalahan berbahasa ini sama dengan istilah transfer menurut Selinker pada tahun 1972, atau interferensi menurut Robert Lado pada tahun 1957. Kedua, kesilapan interlingual karena kompleksitas bahasa kedua yang dipelajari. Interlingual errors dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, overgeneralization atau lebih dari generalisasi. Kedua, ignorance of rule restriction atau ketidaktahuan batasan aturan. Yang ketiga, incomplete application of rules atau penerapan aturan yang tidak lengkap. Dan yang terakhir, false concept hypothesis atau konsep yang salah dalam menghipotesis. Selanjutnya, menurut Pitcorder, pada tahun 1973 pun mengatakan ada 3 proses sentral. Yang pertama, transfer kesilapan karena pengaruh bahasa ibu. Yang kedua, analogi atau generalisasi secara berlebihan. Yang ketiga, pengarahan yang salah sebab kurang efisien dalam proses pengajaran bahasa kedua, baik dalam materi, teknik, maupun metodologi pengajarannya. Sekian dari saya, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Saudara Abian, disilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abian Raffi Rahmanda dengan NPM 2113041076. Taylor pada tahun 1975 mengidentifikasi kesilapan ini menjadi 5. Yang pertama, generalisasi yang berlebihan, kemudian yang kedua, transfer, yang ketiga, terjemahan, yang keempat, kesilapan yang tidak diketahui penyebabnya, dan yang kelima adalah kesilapan yang tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian Dooley dan Bird pada tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Language 2 mengemukakan kesilapan berdasarkan struktur lahirnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kesilapan yang mencerminkan struktur bahasa ibu atau inference like goof. Kemudian yang kedua, kesilapan yang mencerminkan struktur B2 L1 development goof. Kemudian yang ketiga yaitu kesilapan yang struktur lahirnya tidak dapat dikategorikan pada salah satu struktur B1 dan B2 atau ambiguous goof. Kemudian yang keempat adalah kesilapan yang tidak mencerminkan struktur B1 dan B2 dan strukturnya tidak dapat ditemukan pada data pemerolehan B1 dan B2 atau unique goof. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jove Zetia Aurelia Putrijo dengan NPM 2113041080 dari kelompok 7 akan menjelaskan langkah analisis kesalahan bahasa. Menurut langkah analisis keselipan Corder 1971, implikasi aks dalam PBI. Bertolak dari teori-teori dasar analisis bahasa antara melalui analisis kesalahan serta sebab terjadinya. Kiranya analisis kesalahan dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran bahasa mengemukakan argumen. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.